itu Patih Masin, Patih Kuin, dan ini nang tadi Hatip Dayan. Nah, Hatip Dayan ini merupakan menantu dari Sunan Gunung Jati. Nah, jadi salah seorang ulama besar di Jawa juga sih ini nih. Nah, sementara Sunan Gunung Jati itu merupakan Wali Songo. Ya kah? Nah, ini Hatip Dayan. Hatip Dayan inilah yang diutus oleh Kesultanan Demak untuk mengislamkan Pangeran Samudra yang kemudian berganti ngaran menjadi Pangeran Sultan Suryansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pulang lawan ulur Pak Kacil Didin. Apa kabar pian? Pula Mama Rina Wandang sangat berataan. Mudah-mudahan sehat walafiat. Yang lagi garing mudah-mudahan lakas sampai lakas migas lakas sembuh. Yang lagi berusaha berdagang, bagawi, mudah-mudahan berajakian aja kita beratahan. Kemana kita belalah hari ini? Hari ini kita belalah ke kampung tua. Nah, kampung tua lah ternyata istilahnya kampung ini lumayan cukup sudah berumur. Nah, berumur yang sesuai dengan umur kota Banjarmasin yang hampir memasuki 5 abad atau 500 tahun. Kampung ini menjadi cikal bakal kota Banjarmasin. Kampung bersejarah hitungannya. Boleh dibilang kampung bersejarah. Di mana kampungnya, ada apa saja di sana. Nah, ada apa aja di sana. Nah, jangan kita harus video Pak Kacil Didin sampai tontonlah. Nah, jangan Bapak Gatan. Nah, Pak Kacil Didin balalah terus. Kita start di Jalan Hasan Basri. Nah, Jalan Kaya Tangi. Nah, kita start agak lengang jalan jembatan Jalan Hasan Basri hari ini. Nah, karena ini weekend. Nah, ini Sabtu, kita mau ngambil videonya ini Sabtu, jadi agak lengang. Biasanya kalau hari-hari biasa sini sangat ramai. Nah, mulai dari orang yang mau bekerja, orang yang hendak begawi, sampai mahasiswa, karena daerah Kaya Tangi ini juga banyak kampus dan sekolah. Nah, jadi ini agak lengang. Nah, yang belum subscribe, nah hanya tetamu Pak Kacil Didin, video-video Pak Kacil Didin, nah dibantu dulu lah untuk subscribe, like, komen, dan share video-video Pak Kacil Didin lah. Nah, mudah-mudahan semakin banyak yang mendapatkan kabar dari Pak Kacil Didin. Nah, yang sudah men-subscribe, men-like, men-komen, dan men-share video-video Pak Kacil Didin, Pak Kacil Didin ucapkan terima kasih. Nah, mudah-mudahan biar sehat aja berataan, wan berajakin aja berataan, sekeluarga, amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita memasuki Jalan Es Parman. Kita akan putar balik karena di situ. Nah, ini Jalan Es Parman.
Kalau lurus ke sana ke dalam kota kita, nah, ke pusat kota Banjarmasin, kita akan putar balik dulu. Nah, kita akan putar balik. Oke, nah kita putar balik. Sebelah kiri kita ini sekolah atau perguruan Muhammadiyah. Nah, ini ada beberapa sekolah di sini. Nah, di muka kita tuh ada juga perguruan Muhammadiyah MDIM Kindaong. Nah, Madrasah Diniyah Islamiyah Muhammadiyah Kindaong. Nah, itu di situ. Kebetulan anak Pak Kacil ketiganya sekolah di situ. Nah, di Kindaong nih. Nah, tapi lulus bang sudah. Nah, kita ambil kiri. Kalau terus itu kembali ke Jalan Nasr Basri kayak Tangi, maka kalau terusnya ke Kalimantan Tengah. Nah, kita ambil kiri. Nah, ini memasuki Pangeran. Nah, Pangeran ini juga bagian daripada Kampung Tuha tadi. Nah, ini cikal bakal Banjarmasin di daerah kampung sini mulainya. Nah, ini di sebelah kiri kita ini ada Sungai Kuin. Nah, Sungai Kuin inilah menjadi salah satu saksi sejarah berdirinya kota Banjarmasin. Nah, Sungai Kuin ini. Nah, sebelah kiri kita. Nah, kita menelusuri ini di Kampung Pangeran ini, kayaknya kita akan memasuki Kampung Kuin. Nah, Kampung Kuin ini kampung yang Tuha benar sudah. Nah, cikal bakal kota Banjarmasin ada di Kampung Kuin ini. Nah, sejarahnya ada di sini. Nah, itu sejarah kota Banjarmasin ini dimulai dari Kerajaan Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Samudra. Nah, siapa Pangeran Samudra? Pangeran Samudra itu adalah Sultan Suryansah. Nah, sebelum memeluk Islam, namanya adalah Pangeran Samudra. Setelah memeluk Islam, maka berubah menjadi Sultan Suryansah. Nah, Sultan Suryansah ini merupakan Sultan pertama Kerajaan Banjar. Nah, itu. Jadi Sidin memeluk Islam karena dapat bantuan dari Kerajaan Demak. Nah, dari Demak kah? Nah, Demak. Nah, Kerajaan Demak itu memberikan bantuan kepada Sultan Suryansah. Nah, beri bantuan berupa bala tentara perang untuk melawan Kerajaan Daha. Nah, tapi dengan satu syarat, harus memeluk Islam jika dibantu. Nah, ini ke nah, ini Sungai Kuin. Nah, ini bisa dilihat Sungai Kuin. Nah, Sungai Kuin ini tembusnya ke Sungai Barito kalau lurus ke sana. Kalau ke belakang sana itu tembusnya ke Sungai Martapura. Nah, kembali kepada cerita. Nah, Pangeran Samudra. Nah, sebelumnya yang bernama Pangeran Samudra, Sidin sebelum menjadi Sultan Suryansah, Pangeran Samudra ini minta bantuan lawan Kerajaan Demak. Nah, akan dibantu dengan syarat memeluk Islam. Beliau memeluk Islam dengan para rakyatnya. Kemudian Kesultanan Demak mengutus Khatib Dayan untuk mengislamkan Pangeran Samudra bersama rakyatnya, dan kemudian Pangeran Samudra berganti nama menjadi Sultan Suryansah. Nah, ini masjid, salah satu masjid bersejarah, masjid yang dibangun oleh Sultan Suryansah. Nah, kita singgah dulu. Nah, masjidnya Masjid Sultan Suryansah, Kuin Utara. Nah,
Ini masjid yang dibangun oleh Sultan Suryansah pada saat awal memeluk Islam. Nah, ini masjidnya. Masjidnya ini berbentuk seperti di Demak. Nah, karena memang tadi dari kerajaan Demak yang pertama membantu Kesultanan Banjar untuk memeluk Islam. Nah, dengan Hatip Dayan. Nah, ini masjid. Oke. Nah, ini kita melihat Sungai Kuen. Nah, ini Kuen Utara, di situ Kuen Selatan di seberang. Ini Sungai Kuen. Nah, sungai menjadi saksi sejarah terbentuknya kota Banjarmasin. Nah, ini Sungai Kuen. Kalau lurus ke sana, kita tadi ke Sungai Barito tembusnya. Nah, sementara kalau kita ke sana itu Sungai Martapura. Nah, tuh. Nah, kurang lebih 400 meter dari masjid sini ada makam Sultan Suryansah. Nah, makam Sultan Suryansah kurang lebih 400 meter dari masjid ini. Nah, kita kena ke makam. Nah, kita akan melihat kondisi makam Sultan Suryansah seperti apa. Karena makam Sultan Suryansah ini selalu ramai dijarahi oleh masyarakat. Nah, kita sudah sampai di komplek makam Sultan Suryansah. Nah, ini makam Sultan Suryansah. Di Kuen Utara. Nah, kita masuk ke makam. Makam ini cukup ramai orang berjualan. Nah, ada kembang. Makam ini kalau habis haul sekumpul, ramai banget di sini nih. Nah, kita masuk ke makam. Makam Sultan Suryansah. Daerah sini. Nah, itu Patih Masin, Patih Kuen, dan ini nang tadi Hatip Dayan. Nah, Hatip Dayan ini merupakan menantu dari Sunan Gunung Jati. Nah, jadi salah seorang ulama besar di Jawa juga sih ini. Nah, sementara Sunan Gunung Jati itu merupakan Wali Songo. Ya kah? Nah, ini Hatip Dayan. Hatip Dayan inilah yang diutus oleh Kesultanan Demak untuk mengislamkan Pangeran Samudra yang kemudian berganti ngaran menjadi Pangeran Sultan Suryansah. Nah, ini ubah jadi. Jadi di dalam makam ini ada Ratu Intensari. Nah, ibu kandung dari Sultan Suryansah. Nah, Sultan Rahmatullah, putra dari Sultan Suryansah yang menjadi Raja Banjar kedua. Sementara Sultan Hidayatullah itu Raja Banjar ketiga yang merupakan cucu dari Sultan Suryansah. Nah, Hatip Dayan itu seorang tokoh ulama besar dari Kerajaan Demak. Nah, yang datang ke Banjarmasin untuk mengislamkan Pangeran Samudra yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Suryansah. Nah, Patih Kuen ini merupakan kepala kampung Kuen. Nah, yang menjadi cikal bakal kota Banjarmasin. Nah, sementara Patih Masin itu kepala kampung Bandarmasih. Nah, Bandarmasih sebelum menjadi nama Banjarmasin. Nah,
ada juga Senopati Antarkusuma, nah yang merupakan juga cucu dari Sultan Suryansah, Syekh Abdul Malik. Nah ini adalah ulama besar kalian di Kerajaan Banjar. Nah Haji Hasanah itu merupakan keturunan Brunei yang menikah dengan Datu Banu atau cucu. Nah, Pangeran Ahmad, nah Pangeran Muhammad, Sayyid Yildiz, Gusti Muhammad Asad, nah, Datu Kasim dan anak Tionghoa Muslim. Ya, pada permulaan dapat seorang Tionghoa datang yang ke Banjar ibadah di Kuen Curucuk. Nah, seorang Tionghoa Muslim pada abad ke-18 itu datang ke Banjar dan berdagang di Banjar. Nah, bermukim di Kuen Curucuk, kemudian masuk Islam. Nah, itu. Ini, jadi itu sejarah, sebagian sejarah dari pada kota Banjarmasin. Nah, kita ambil di makam Sultan Suryansah. Nah, makam Sultan Suryansah. Nah, ini Pangeran Sultan Raja kedua, nah Banjar, Rahmatullah. Nah, sementara Raja ketiga Hidayatullah. Nah, di sini. Nah, ini Raja ketiga. Nah, jadi makam ini ada 3 Raja Banjar di sini. Yang pertama Sultan Suryansah, yang kedua ada Rahmatullah, yang ketiga ada Sultan Hidayatullah. Nah, ini ubah dari Sultan Rahmatullah dan Hidayatullah. Nah, inilah Kampung Kuen. Nah, ada Kuen Utara dan Kuen Selatan seberangan. Kampung Kuen inilah yang menjadi cikal bakal kota Banjarmasin. Di sini bermakam 3 Raja Banjar. Nah, Raja yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kisah atau sejarah nong kisahkan ini jauh dari sempurna. Nah, kalau Bubuhan Pian, Pak Aceh, Mama Rina, Julak, Baratanang lebih tahu. Nah, tolong di-share lah. Nah, kisahkan supaya penonton kita juga lebih tahu tentang sejarah kota Banjarmasin ini. Nah, sampai di sini dulu lah Pak Kacil Didin Mahabarakan. Hari ini kita tadi belalah ke Kampung Kuen yang menjadi cikal bakal kota Banjarmasin. Nah, ini sejarah. Jadi Pak Kacil Didin Mahabarakan di hadapan makam Sultan Suryansah Banjarmasin. Nah, yang merupakan raja pertama Banjarmasin. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nah, bagi yang sudah like, mengkomen, men-share, Pak Haji Jildin ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, dibantu di like, di komen, dan share lah. Nah, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat dan berajikan haji beratan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Jildin, balalah terus.